Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan bimbingan TIK. Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan, selalu memakai masker dimanapun berada, jaga jarak, selalu mencuci tangan dimanapun, hindari berkerumun. Baik, materi selanjutnya yaitu masih tentang peranan TIK dalam kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi atau bab ini, peserta didik diharapkan dapat mengenal dan memahami smartphone, e-health, dan mobil self driving serta pengaruhnya pada kehidupan manusia. Telepon seluler atau ponsel. Telepon seluler berkembang dari teknologi radio yang telah ada sejak tahun 1940-an. Telepon bergerak menggunakan gelombang radio telah lama digunakan di taksi, mobil polisi, dan kendaraan lainnya. Telepon ini digunakan untuk berkomunikasi antar kendaraan dan antara kendaraan dengan pusat pengendali. Telepon seluler pertama digunakan pada tahun 1946 oleh polisi Swedia. Pada tahun 1950, Ericsson mengembangkan sistem telepon bergerak yang disebut MTA (Mobile Telephone System E). Kebutuhan daya yang besar membuat telepon ini mencapai 40 kg. Generasi penerusnya yaitu MTB (Mobile Telephone System B) diperkenalkan pada tahun 1965. MTB dilengkapi dengan transistor dan mempunyai ukuran yang lebih kecil, tetapi masih mempunyai berat 9 kg sehingga tidak praktis dibawa seperti telepon seluler saat ini. Sistem telepon mobile ini hanya digunakan di mobil. Di awal perkenalan, pelanggan MTB mencapai 150 orang, kemudian berkembang menjadi 600 orang. Teknologi seluler modern dimulai pada tahun 1947 ketika D. Haring dari Bell Lab menemukan teknologi sel heksagonal untuk seluler. Sel heksagonal adalah suatu wilayah atau daerah yang berada dalam jangkauan menara BTS yang bentuknya dibuat segi 6. Gambar mode telepon sistem A. Nah, seperti ini. Penggunaan sel heksagonal membuat tidak ada ruang kosong antara satu sel dengan sel yang lain. Pada tahun 1967, teknologi ponsel sudah digunakan. Tetap pengguna harus tetap tinggal dalam satu wilayah sel ketika menerima atau melakukan panggilan. Jika pengguna berpindah sel dan masuk ke wilayah BTS yang lain, koneksi panggilan akan terputus. Tahun 1970, Edward Jules Amos, insinyur dari Bell Lab, menemukan sistem panggilan handoff. Sistem panggilan ini memungkinkan pengguna berpindah dari satu layanan BTS ke BTS yang lain tanpa harus memutuskan panggilan. Di Indonesia, era telepon seluler modern dimulai pada tahun 1993 ketika PT Telkomsel mulai membuat layanan GSM. Pada tahun 1994, PT Satelit Palapa Indonesia Satelindo membuka layanan serupa dan pada tahun 1996 diikuti oleh PT Excel Komindo Pratama. Pada tahun 2003, Satelindo diakuisisi oleh PT Indosat. Pada awal perkembangannya hanya sedikit pengguna yang menggunakan layanan telepon seluler. Hal ini terutama terkendala oleh luas jaringan yang belum memadai dan tarif yang masih mahal. Seiring dengan bertambah luasnya jaringan seluler dan penurunan tarif, pengguna telepon seluler berkembang sangat cepat.
Berdasarkan data yang dirilis per Januari 2019 di websindo.com, dengan jumlah penduduk sekitar 268,2 juta orang, nomor telepon seluler terdaftar telah mencapai 355,5 juta pengguna. Artinya terdapat banyak penduduk yang memiliki lebih dari satu nomor telepon seluler. Jumlah ini lebih dari 2 kali lipat jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Layanan telepon seluler yang awalnya menggunakan teknologi GSM telah berkembang menjadi 4G, 3G, 4G, dan sedang menunggu penerapan 5G. Dengan penggunaan teknologi tersebut, layanan data melalui operator seluler menjadi sangat cepat dan tentu saja akan diiringi dengan pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang berbeda. Pemanfaatan dan aplikasi-aplikasi tersebut akan mengubah cara hidup penggunanya. Telepon seluler atau telepon bergerak mobile phone merupakan salah satu teknologi yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Teknologi ini berhasil mengubah cara manusia melakukan berbagai hal dalam kehidupan dan telah berperan menjadi alat komunikasi, hiburan, alat kerja, dan berbagai hal lainnya. Saat ini, dengan menggunakan smartphone, pengguna dapat berkomunikasi dengan dunia luar dimanapun ia berada untuk melakukan berbagai kesepakatan bisnis dan melakukan transaksi, serta pada saat yang sama terhubung dengan teman-teman dan anggota keluarga. Sebagai alat bantu kerja, smartphone dapat menjadi alat untuk menulis catatan, membaca dan mengirimkan email, sebagai kalkulator perhitungan, membuat dokumen, dan masih banyak lagi. Sebagai alat hiburan, smartphone dapat digunakan untuk bermain game, menonton film online, menonton video dari YouTube, dan bermain media sosial. Gambar smartphone atau ponsel pintar. Nah, ini produk Apple. Ini juga. Nah, ini beberapa ponsel pintar. Bagi sebagian orang sudah menjadi kebutuhan primer karena perannya yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Smartphone juga dapat digunakan untuk memantau lingkungan, mengontrol dan mengendalikan perangkat rumah tangga, serta memantau dan mengontrol kerja mesin di pabrik industri. Bagi orang tua yang meninggalkan anak di rumah saat bekerja, smartphone dapat digunakan untuk memantau kondisi anak dan lingkungan rumah melalui kamera web atau IP kamera yang terhubung ke internet. Melalui teknologi, orang tua akan merasa lebih aman meninggalkan anak-anak mereka dalam pengawasan orang lain di rumah. Seperti dinyatakan sebelumnya, teknologi komunikasi saat ini memungkinkan pengguna dapat mengendalikan berbagai perangkat di rumah seperti pintu, pemanas air, oven, lampu, dan sebagainya. Jika ada orang yang mencoba masuk ke rumah secara paksa, sistem akan memberitahukan pengguna dan secara langsung sistem akan menghubungi polisi. Dengan teknologi ini, penghuni dapat hidup lebih nyaman, merasa aman, dan dapat dipantau dari jarak jauh. Bagi manajer pabrik yang bekerja di pabrik dengan mesin yang beroperasi selama 24 jam, dapat mengetahui kinerja dan kondisi mesin setiap saat merupakan hal yang penting. Melalui teknologi IoT, kinerja dan kondisi mesin tersebut dapat dihubungkan melalui internet ke smartphone sang manajer. Dengan demikian, manajer dapat terus memantau mesin dan jika terjadi hal-hal yang kritis, manajer dapat membuat keputusan dan melakukan tindakan secepatnya. Melalui beberapa contoh, smartphone menjadi teknologi yang mengubah banyak kehidupan manusia. Smartphone dapat menjadi alat apa saja sesuai kebutuhan penggunanya. Salah satu aplikasi yang mengubah cara hidup manusia adalah aplikasi pengiriman pesan seperti WhatsApp, Messenger, Line, dan Telegram. Selain untuk mengirimkan pesan, aplikasi-aplikasi tersebut dilengkapi dengan fitur untuk mengirimkan file dan gambar, serta panggilan suara dan video. Berbeda dengan layanan SMS, panggilan suara dan video ini menggunakan koneksi internet. Hal ini membuat layanan-layanan tersebut menjadi lebih murah dan terjangkau.
Pengguna merasa tidak menjadi masalah jika harus mengirimkan pesan, membuat panggilan suara atau video berkali-kali karena biaya yang sangat terjangkau. Teknologi ini membuat biaya panggilan telepon seorang pengguna setiap bulannya menjadi lebih murah. Kehadiran teknologi akan selalu mengubah cara hidup manusia. Saat ini kamu mungkin dapat melihat bahwa sebagian besar manusia sudah tidak pernah lagi mengirimkan surat melalui kantor pos. Pengiriman surat banyak dilakukan dengan email atau pengiriman pesan. Hampir semua orang telah memiliki ponsel sendiri. Para remaja lebih senang menonton YouTube daripada menonton televisi. Beberapa bidang bisnis kehilangan pelanggan, jasa layanan warung telepon dan warung internet sudah tidak ada lagi dan beberapa stasiun televisi mulai berkurang penontonnya. Perkembangan teknologi memberikan peluang ke sebagian industri dan orang tertentu, tetapi dapat menjadi ancaman bagi industri lain dan orang-orang yang tidak dapat menyesuaikan diri. G. E-Health. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam usaha meningkatkan kesehatan dan perawatan kesehatan. Bentuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan mencakup pencegahan dan pendidikan, diagnosis, terapi, serta perawatan melalui teknologi digital yang tidak tergantung pada waktu dan tempat. Bentuk penggunaan TIK tersebut dikembangkan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengobatan jarak jauh, telemedicine, M-Health, perawatan jarak jauh, e-public health, dan e-mental health atau telehealth. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sehingga tingkat kesehatan waktu pemulihan semakin baik. 10. Mobil self-driving. Salah satu teknologi yang saat ini dinantikan kehadirannya adalah teknologi kendaraan self-driving. Teknologi ini memungkinkan kendaraan bergerak sendiri tanpa harus dikendalikan oleh pengemudi. Saat ini kita mengenal beberapa mobil yang dilengkapi dengan teknologi semi-otomatis, di mana pada kendaraan tersebut terdapat teknologi yang dapat melakukan pengontrolan sendiri seperti parkir sendiri, melakukan pengereman sendiri ketika mendeteksi akan terjadi tabrakan, dan beberapa fitur otomatis lainnya. Selain untuk kenyamanan, ide untuk membuat kendaraan otomatis muncul dengan alasan keamanan berkendara. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa 90% kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban disebabkan oleh kesalahan manusia. Oleh karena itu, mobil self-driving dikembangkan dengan beberapa tujuan, antaranya sebagai berikut. Kendaraan self-driving dinilai lebih aman dibandingkan kendaraan yang dikemudikan oleh manusia karena bebas dari faktor kelelahan, emosi, dan kondisi sakit. B. Pada saat berjalan, mobil self-driving selalu pada kondisi siaga dan aktif mengawasi lingkungan dari berbagai arah. Semua pergerakan di jalan raya terjangkau oleh pengawasan mobil self-driving. Gambar mobil self-driving. Nah, ini contohnya. Ini lagi. Jadi pengemudi tidak harus menyetir, dia santai saja. Saat ini ada beberapa teknologi yang digunakan untuk membuat mobil self-driving dapat direalisasikan, diantaranya sebagai berikut. A. Sensor IoT. Untuk mengawasi lingkungan dan pergerakan dari benda atau orang di sekelilingnya, mobil self-driving menggunakan berbagai sensor IoT, yaitu sensor untuk pengawasan daerah blind spot, peringatan tabrakan di bagian depan, radar, kamera, lidar, dan sensor ultrasonik yang saling bekerja sama sehingga kendaraan dapat bergerak secara otomatis. Lidar adalah teknologi penginderaan jarak jauh yang menggunakan sinyal pulsar dari laser untuk mengumpulkan data sekeliling dan kemudian membuat model 3D dari lingkungan sekelilingnya. Cara kerja lidar hampir sama dengan radar atau sonar, tetapi lidar menggunakan gelombang cahaya dari laser, bukan gelombang radio atau suara. Gambar teknologi penginderaan jarak jauh lidar diterapkan dalam mobil self-driving. Nih gambarnya.
laser scanning hutan. B. Konektivitas IoT. Mobil self-driving membutuhkan data jalan dan lalu lintas, cuaca, peta, kendaraan yang berada di sekelilingnya, serta kondisi permukaan jalan raya. Mobil self-driving membutuhkan data jalan dan lalu lintas, cuaca, kendaraan. Untuk mendapatkan data tersebut, mobil self-driving harus terhubung ke internet dengan koneksi yang baik dan tanpa delay. Oleh karena itu, kehadiran teknologi 5G dengan kecepatan akses yang sangat tinggi tanpa delay sangat mendukung untuk penerapan teknologi mobil self-driving. C. Algoritma perangkat lunak. Data yang diterima melalui internet akan dianalisis untuk menentukan keputusan yang terbaik. Mobil akan memutuskan apakah harus berhenti, berjalan, menambah kecepatan, memilih rute, dan sebagainya. Saat ini ada dua perusahaan teknologi informasi yang gencar mengembangkan mobil self-driving, yaitu Google dan Tesla. Mobil self-driving keluaran Tesla bekerja dengan cara menganalisis lingkungannya menggunakan sistem perangkat lunak yang dikenal sebagai autopilot. Autopilot menggunakan kamera berteknologi tinggi untuk mengamati dan mengumpulkan data lingkungan, kemudian membentuk gambar-gambar objek sama seperti cara kerja mata manusia. Teknologi tersebut dikenal sebagai computer vision. Berdasarkan gambar tersebut, mobil membuat keputusan yang terbaik. Sementara itu, mobil self-driving Google dikembangkan dengan pendekatan teknologi yang berbeda. Penerapan mobil self-driving tentu tidak hanya berurusan dengan masalah kesiapan teknologi, tetapi juga berhubungan dengan permasalahan lainnya. Selain masalah hukum, penerapan teknologi tersebut juga harus memikirkan permasalahan sosial masyarakat, terutama cara mengintegrasikannya dengan lingkungan manusia, terutama ketika di jalan raya. Faktor manusia seringkali tidak dapat diperkirakan, apalagi di negara dengan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas yang masih rendah. Selain itu, masalah lain yang mungkin timbul adalah adanya dampak buruk pada pihak-pihak lain. Penggunaan mobil self-driving akan berdampak pada industri perhotelan karena perubahan cara orang bepergian. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semua. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.